Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zainiyah, selaku moderator dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan materi yang berjudul perilaku reproduksi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Fatimah Zainiyah. Yang kedua, Latifatul Nur Azizah. Yang ketiga, Diajeng Khalifatul. Materi yang pertama, pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks yang akan dibawakan oleh Diajeng. Pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. Pengertian hormon seks. Hormon seks adalah hormon yang memainkan peran penting dalam perkembangan dan reproduksi seksual, serta bertanggung jawab untuk mengendalikan pubertas, reproduksi, kelahiran, dan menyusui. Kelenjar utama yang menghasilkan hormon seks adalah kelenjar adrenal dan kelenjar gonad yang meliputi ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki. Hormon yang berpengaruh pada saat seks ada 3. Yang pertama estrogen, yang kedua progesteron, yang ketiga testosteron. Yang pertama, estrogen. Estrogen merupakan sekelompok hormon yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita dan proses reproduksinya. Hormon ini tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, melainkan dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Yang kedua adalah hormon progesteron. Progesteron disebut juga hormon kehamilan. Bersama dengan hormon estrogen, progesteron akan mengubah lendir leher rahim menjadi lebih kental dan menebal di awal masa kehamilan. Turunnya kadar progesteron ketika hamil dapat menyebabkan keguguran. Yang ketiga adalah hormon testosteron. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil, hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis korteks kelenjar adrenal. Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Materi selanjutnya, perilaku orang tua dan motivasi reproduksi yang akan disampaikan oleh Diajeng. Materi yang kedua adalah perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. Remaja merupakan individu yang mengalami transisi dari anak-anak menuju dewasa dengan menunjukkan tanda seks sekunder sampai dengan menuju kematangan organ reproduksi. Remaja mengalami perkembangan fisiologis sosial yang diawali dengan masa pubertas. Pubertas adalah suatu proses kematangan hormonal dan pertumbuhan yang terjadi pada remaja ketika organ reproduksi mulai berfungsi sehingga karakteristik seks sekunder muncul. Pertama yang dibutuhkan remaja adalah peran orang tua. Peran orang tua memegang peran penting untuk membantu remaja mencapai potensi yang seutuhnya. Salah satu peran orang tua yaitu pengasuhan orang tua pada anak. Pada dasarnya, pola asuh dapat diartikan sebagai seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Setiap orang tua memiliki gaya pengasuhan yang berbeda. Gaya pengasuhan atau pola asuh orang tua meliputi otoriter, autoritatif, permisif, dan tidak peduli. Orang tua satu dengan orang tua lainnya yang memberikan pola asuh yang berbeda akan diterima anak secara tidak langsung dan mempengaruhi motivasi. Pola asuh yang tepat pada remaja juga dapat menghasilkan perkembangan dan memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya pada perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga remaja dapat menekan motivasi negatif dan kecenderungan labil antara perilaku yang sudah matang dengan perilaku seperti anak-anak serta sifat yang terkadang kehilangan kendali. Dan sebaliknya, jika orang tua memiliki pola pengasuhan yang kurang tepat, maka remaja akan cenderung memiliki keinginan atau motivasi seksual untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma. Motivasi reproduksi. Tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan perawatan kebersihannya dapat dilakukan dengan pengenalan melalui sistem, fungsi, dan proses reproduksi serta tentang tata cara merawat organ
reproduksi harus ditanamkan sejak dini. Sistem organ reproduksi dalam pertumbuhannya, sebagaimana organ lainnya, memerlukan masa tertentu yang berkesinambungan sehingga mencapai pertumbuhan maksimal. Pendamping orang tua dan pendidikan untuk memberi pemahaman yang benar tentang pertumbuhan organ reproduksi. Materi selanjutnya, identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender yang akan saya sampaikan sendiri. Identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Gender adalah suatu konsep yang mengkaji antara laki-laki dan perempuan yang dapat berbentuk perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Identitas gender adalah salah satu istilah dalam lingkup seksualitas. Dapat diartikan sebagai cara seseorang merasa atau melihat dirinya, apakah sebagai perempuan, laki-laki, atau transgender. Identitas gender tidak berdasarkan jenis kelamin seseorang, tapi lebih mengarah pada apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Contohnya, apabila seseorang berjenis kelamin perempuan, tetapi ia merasa bahwa dirinya adalah laki-laki, maka itulah identitas gendernya. Dalam kata lain, identitas gender adalah keadaan psikologis yang merefleksikan perasaan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan keberadaan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Ada 3, yaitu yang pertama feminim, yang kedua maskulin, yang ketiga androgini. Feminim adalah ketika seseorang memiliki angka yang tinggi pada sifat feminim, seperti kesabaran, kelembutan, sifat empati, dan kebaikan. Maskulin, ketika seseorang memiliki angka yang tinggi pada sifat maskulin, seperti kedewasaan, keberanian, ketegasan, dan kekuatan. Sedangkan androgini adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berpikir, merasa, dan bertingkah laku tanpa terlibat dalam jenis kelamin. Baiklah, untuk materi selanjutnya, orientasi seksual yang akan disampaikan oleh Latifatun. Orientasi seksual adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pola ketertarikan seksual ataupun emosi. Ada beberapa jenis orientasi seksual, yaitu heteroseksual, biseksual, homoseksual, aseksual, dan panseksual. Heteroseksual adalah orientasi yang menjelaskan seseorang yang tertarik pada lawan jenis gendernya. Misalnya, seorang laki-laki yang tertarik pada perempuan ataupun sebaliknya. Selanjutnya adalah biseksual. Biseksual atau sering disebut dengan istilah bi adalah sebuah kondisi ketertarikan seksual seseorang kepada lawan jenis kelaminnya dan orang yang berjenis kelamin sama. Misalnya, seseorang wanita yang menyukai laki-laki tetapi juga tertarik pada wanita. Selanjutnya, homoseksual. Homoseksual adalah kondisi ketika seseorang tertarik dengan orang yang berjenis kelamin yang sama dengannya. Seperti laki-laki yang tertarik dengan laki-laki atau biasa disebut dengan istilah gay, dan perempuan yang tertarik dengan perempuan atau disebut dengan istilah lesbian. Yang keempat adalah aseksual. Aseksual adalah kondisi seseorang yang umumnya tidak memiliki ketertarikan seksual terhadap orang lain terlepas dari gender yang dimiliki. Walaupun tidak memiliki ketertarikan seksual, namun kaum aseksual masih memiliki ketertarikan dalam menjalin sebuah hubungan yang romantis. Dan yang terakhir adalah panseksual. Panseksual sering disebut dengan omniseksual adalah sebuah kondisi di mana individu yang tertarik secara seksual ataupun emosional kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.